الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin wal hadirun, jemaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, di bulan yang mulia dan di hari Yaumul Jumat, pada tanggal 20 Sya'ban tahun 1445 Hijriah, dia mengajak diri saya pribadi dan kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguhnya takwa. Dan marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta membersihkan jiwa kita, mensucikannya dan menjaga kesuciannya dari kotoran-kotoran, sehingga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirun, jemaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, dengan Bapak Khatib akan mengangkat judul tema kita pada hari ini adalah prinsip fundamental hidup. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna lasumma istaqamu tanazzalu 'alaikumul malaikatu 'alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah, kemudian adalah Allah, kemudian mereka mengabulkannya, membutuhkannya, menubuhkannya pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah mereka dengan diantaranya dengan jannah yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Quran surah Al-Fussilat ayat 30. Para hadirin wal hadirun, jemaah rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan bahwa kita sesungguhnya hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menyatakan keyakinan bahwa kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, lalu ia istiqamah, maka akan memperoleh antaranya sederetan anugerah mulia dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun istiqamahan seseorang muslim, itulah hendaklah diantaranya tampak dari prinsip hidup yang tergambar dalam kitab, yaitu membuka dengan mengucapkan kalam basmalah yang selalu diikrarkan pada setiap perbuatan, di setiap waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Agung, Maha Kasih sayangnya, dan Maha Kekal kasih sayangnya. Para hadirin wal hadirun, jemaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim memiliki arti hamba yang memuliakan seluruh urusan hamba dengan menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, sembari hanya kepadanya memohon pertolongan, karena sesungguhnya Dialah Sang Maha Pemelihara yang berhak disembah dengan segala keagungan dan kasih sayangnya, dengan keluasan rahmat dan kemuliaannya yang meliputi segala sesuatu dalam alam semesta ini. Pada sebagian pendapat, Allah Subhanahu wa taala memulai surah Al-Fatihah itu dengan surat-surat lain di dalam Al-Quran
dengan basmalah kecuali surat At-Taubah untuk membimbing orang muslim memulai dengan segala sesuatu baik pekerjaan maupun perkataan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana sesuatu apresiasi harapan mendapatkan pertolongan dan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan corak nyata yang membedakan dengan penyembah berhala yang memuliakan perbuatan mereka dengan menyebut Tuhan-Tuhan mereka seperti Lata, Uzza, Suat dan Hubal. At-Tabrani berkata, Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha suci mengajari Nabi Muhammad Rasulullah SAW untuk mengingat namanya yang mulia ketika hendak mengerjakan segala sesuatu, dan hal itu dijadikan dengan satu sunnah yang hendaklah diikuti dan jalan yang hendaklah dilalui. Maka ungkapan seseorang Bismillahirrahmanirrahim ketika memulai membaca satu kalam di dalam Al-Quran menginformasikan maksudnya, yaitu saya membaca dengan memulai menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perbuatan yang lain, karena huruf ba pada awal basmalah adalah huruf jar yang memiliki beberapa makna, di antaranya al-isti'anah yang berarti memohon pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi seluruh urusan menurut tarasibi wawaihi biadi. Huruf ba di sini bermakna adalah al-ishaqa dan al-ittikila wal azim dalihasa, bercampur dengan bertautan, jadi segala satu urusan senantiasa terikat dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun prinsip fundamental hidup manusia yang termaktub dalam basmalah adalah pertama, atas asas hidup setiap hamba memiliki, demikian juga setiap organisasi, instansi, partai dan segala sebagaimana dalam golongannya, dan beberapa semestinya memiliki asas, dan asas hidup seseorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala. Hidup dari Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dipesankan lafaz al-basmalah. Pada setiap basmalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Di dalam firman baginda Rasulullah, di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala bismillahirrahmanirrahim marratun liman yaqqa min dunubihi darra." Di dalam salatul lebur, di dalam satu barang siapa yang mengucapkan dengan lafaz basmalah dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dosa-dosanya yang dahulu hingga sekarang telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebesar di antaranya seperti buah zahra. Anjuran membaca basmalah pada hampir setiap aktivitas manusia merupakan tuntutan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal ini yang bisa dipahami bahwa seseorang yang mencintai sesuatu, maka ia akan sering menyebutnya. Setiap muslim akan mengucapkan basmalah berkali-kali dalam waktu sehari. Hanya saja terkadang perulangan tersebut tidak melahirkan kesetiaan dan kecintaan, karena mayoritasnya diucapkan di luar kesadarannya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala diperumpamakan dengan diantaranya yang dimakannya. Perumpama nasi dan berasnya sangat penting, namun selalu dilupakan. Diingat hanya sekali, seketika perbedaan beras waktu nasi tersebut, persediaan tersebut pada sudah menipis dan sudah habis. Demikianlah dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi tumpuan akhir, namun terkadang terlupakan. Diingat hanya dalam kondisi sakit, sedih, atau berada dalam kondisi yang tidak nyaman di dalam menegakkan dalam kehidupan di dalam hatinya.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala harus dicinta? Karena semuanya tertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berasal dari Allah, diatur dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, serta pada akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penampungan dalam akhir perjalanannya. Setiap hamba akan senantiasa menantikan kedamaian, mencari keindahan, mengerjakan kemuliaan dan seterusnya. Sesungguhnya semua hal itu ada pada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang As-Salam, Maha Damai, Dia juga Al-Karim, Asy-Syarif, yang Maha Mulia, dan juga yang Jamil, Maha Indah, dan seterusnya. Jika seorang hamba belum tiba pada kedamaian, keluasan, ketentraman, kemuliaan, dan lain sebagainya itu, maka ada sesuatu yang perlu dikoreksi ulang. Boleh jadi pada proses yang belum sempurna, maka sepertinya meletakkan sesuatu belum tepat pada fungsinya, meletakkan tujuan kedamaian, kebahagiaan, ketentraman, dan lain sebagainya pada materi yang tidak kekal. Para hadirin wal hadirun jemaah rahimakumullah, renungkanlah, jika seseorang meletakkan keindahan pada materi, dia akan melihat keindahan itu pada kembang dan yang ditanam, dan pada pupuk yang harus senantiasa dia siram, sehingga beberapa bulan kemudian akan tumbuh subur dan berkembang, memberikan pemandangan yang indah untuk beberapa bulan. Namun setelah itu rumputan akan tumbuh, dan ikut tumbuh keindahan akan berkurang, sehingga menimbulkan kebosanan, berpindah kepada kehiasan keindahan yang lainnya. Di antara salah satunya, di antara di luar rumah pemandangan, di antara kolam ataupun ikan, dan namun dan beberapa waktu ke depan berubah menjadi hal yang membosankan, lalu berpindah ke interior di dalam rumahnya dengan lampu kristal yang sangat indah dikagumi, dan beberapa bulan tapi selanjutnya dan kotor dan perlu dibersihkan sehingga merepotkan, dengan akhirnya membosankan. Para hadirin wal hadirun jemaah rahimakumullah, ini semua terjadi karena meletakkan keindahan, kemuliaan, kedamaian pada materi, bukan pada hati. Padahal semua ini adalah wilayah hati. Kedua, misi-misi hidup manusia yang sampingkan, di antaranya asas misi indah. Ini adalah satu hal yang mutlak ada pada setiap individu, kelompok, instansi, organisasi, dan lain sebagainya. Adapun misi yang semestinya diemban adalah oleh setiap hamba dengan mewujudkan kedamaian dan kasih sayang merata di dunia. Hal ini dipesankan oleh lafaz Ar-Rahman yang memiliki arti azim. Ar-Rahman, meskipun rahmah Allah Subhanahu wa taala Maha Agung dan Maha Besar, yang diperuntukkan seluruh makhluknya secara umum tanpa membedakan jenis, bentuk, warna, kulit, dan sebagian lagi lainnya, akan tetapi semua terbatas hanya di dunia. Yang ketiga, misi hidup setelah menancapkan misi dengan kokoh, maka selanjutnya mengupayakan terwujudnya misi sebaik-baiknya dengan visi seorang hamba, di antaranya instansi, organisasi, dan kesejahteraan, kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Demikian lafaz Ar-Rahim yang memiliki arti kasih sayang dan yang abadi, menitipkan pesan kepada setiap hamba untuk menjadikan misi sebagai tujuan dari kehidupannya. Demikianlah dengan memahami, mengerti, dan meresapi, dengan mengucapkan kalam Bismillahirrahmanirrahim yang sangat agung, dan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, bermasyarakat, bersosial maupun fastabiqul khairat, dan diharapkan akan lahir insan yang bijak, yang terhormat, mulia, dan menjadi rahmatan lil alamin, insan yang selalu menebar rahmat bagi alam semesta ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta wa khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
الحمد لله أمرنا باهتهام واعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى قمة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأخذ بدابه بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه. وقال تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وقراته وذريته أجمعين. ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم في حاجة مجلس مباركة أمة سيدنا محمد. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا إلى رمضان وليتكم إلى الصيام وقيام وقراءة القرآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت مولانا وغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.